Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan guys, aku Dani Winda Lestari. Aku adalah ibu dari salah satu anak yang bernama Ibram Septian dan salah satu istri dari suami yang hebat. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi kisah aku sendiri yang terpapar atau terdiagnosa COVID-19 atau yang biasa disebut Corona. Kenapa akhirnya aku memutuskan untuk bikin video ini? Karena aku gak mau kayak ada sangkaan-sangkaan atau pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan pada saat kita di karantina, entah karantina mandiri atau karantina di rumah sakit. Oke guys, jadi kita langsung aja ya. Awalnya itu aku ngerasain demam sampai dengan 39 derajat Celcius lah. Nah, setelah aku demam hari pertama, aku merasakan kayak demam biasa aja pada umumnya gitu. Tapi setelah hari selanjutnya, kedua, ketiga, sampai 5 hari aku demam, gak turun-turun ya guys. Paling kalau turun itu 38 atau 379, tergolong masih panas dan demam. Nah, setelah ke hari kelima, aku itu memutuskan mengajak suami berobatnya ke puskesmas, karena kan mungkin yang lebih dekat dan mana lagi gitu 24 jam kalau bukan puskesmas. Nah, makanya aku ke puskesmas sama suami, dicek lah segala macam, dan akhirnya aku disuruh karantina mandiri karena gejala-gejalanya pun mengarah ke COVID gitu. Nah, akhirnya setelah aku diperiksa di puskesmas, aku disuruh karantina mandiri selama 14 hari di rumah, aku dijadwalkan untuk melakukan swab. Nah, setelah melakukan swab pertama, aku lupa maaf di tanggal berapa. Nah, setahu aku di 5 atau 7 harian lah, 5 atau 7 hari aku menerima hasil. Nah, hasilnya itu adalah reaktif atau positif COVID-19. Jujur waktu itu aku kaget banget, sedih banget, shock banget, karena benar-benar aku gak berpikir aku bakalan kena COVID-19. Pada awalnya tuh, apa bener? Kenapa aku gitu? Ya Allah, kenapa harus aku? Ya Allah, tapi mungkin aku kembali lagi, mungkin Allah berkehendak lain, makanya Allah kasih cobaan ini ke aku. Nah, setelah itu aku itu sudah dikabarkan positif dan reaktif COVID-19. Setelah itu aku didiagnosa COVID-19, aku melakukan karantina mandiri masih. Nah, setelah beberapa kali swab, hasil aku menunjukkan bahwa aku masih tetap positif. Akhirnya, tanpa mikir panjang, pada tanggal 5 Juni itu aku memutuskan untuk dirujuk ke rumah sakit. Rumah sakit pertama yang aku datengin di tanggal 8 bulan 6 2020 itu adalah salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Selama beberapa hari, 26 hari kalau gak salah, aku dirawat di sana. Karena mungkin hasil aku selalu positif gitu kan, gak pernah menunjukkan aku negatif. Swab aku positif, di swab lagi aku positif. Luar biasa sih guys, kalau dibilang sakit, ya sakit banget, ditusuk hidung sampai sini, sampai mungkin ke tenggorokan ini, itu sakitnya luar biasa guys. Cuman lama kelamaan aku kayaknya udah kebiasaan gitu, mau gak mau aku harus jalan itu semua. Aku ikhlas, aku sabar, insya Allah semuanya akan berakhir. Selama 26 hari sampai dengan 27 hari hasilnya pun masih positif, dan aku dirujuk pada tanggal 27 Juni ke rumah sakit darurat COVID di Wisma Atlet. Pada waktu itu aku datang tuh di malam hari. Di malam hari aku datang, dicek segala macam. Alhamdulillah ya guys, hati aku lebih tenang, lebih santai di sini, dan pokoknya lebih siap deh aku ngelewatin perjalanan biar aku sembuh gitu loh. Nah, saat aku tiba di Wisma Atlet, aku dicek seperti cek darah, cek suhu, dan itu semua alhamdulillah normal, tidak ada gejala apapun juga. Dicek EKG atau rekam jantung, alhamdulillah semuanya normal. Gak lama kemudian aku masuk ke ruangan. Pada saat itu aku dikasih ke lantai 26.
alhamdulillah di lantai 26 ini aku sangat nyaman, ruangannya juga bersih. Ya bisa dibilang oke banget lah buat pasien COVID-19. Jangan salah ya guys, kalau untuk pasien COVID-19 di Wisma Atlet ini itu sama sekali nggak dicampur. Kayak orang yang bergejala atau yang tidak bergejala itu semuanya dipisah. Jadi kita nggak dicampur aduk gitu aja gitu. Nah, setelah tanggal 28, jadi satu malam aku di Wisma Atlet, besoknya aku dijadwalkan alhamdulillah cepat swab. Nah, akhirnya aku swab tanggal 28 tersebut, aku hasilnya itu tanggal 30 Juni 2020. Nah, di tanggal 30 Juni tersebut aku itu masih positif. Oke, aku masih ikhlas, aku masih sabar. Mungkin usaha aku, ikhtiar aku belum maksimal. Jadi aku selalu berpikir positif aja lah. Aku sama sekali gak pernah berpikiran seuzon gitu sama Allah, sama apapun lah, pokoknya enggak. Aku kayak meracuni diri aku sendiri, positif gitu. Yakin sembuh, gue yakin sembuh. Nah, alhamdulillahnya setelah hasil keluar itu positif, tanggal 30 Juni lalu, aku semakin semangat, olahraga aku semakin semangat, makan aku semakin banyak yang bergizi, obat juga gak pernah telat sama sekali, minum juga semakin banyak. Jadi aku mengusahakan biar aku sehat, dan hasil besok insya Allah aku negatif gitu. Nah, di tanggal 5 bulan Juli 2020, tepatnya itu pokoknya tanggal 5 ya guys, tanggal 5 itu aku melakukan swab kembali. Nah, di tanggal 5, alhamdulillahirabbil alamin, karena aku yakin Allah itu maha baik, di tanggal 7 itu aku dikabarin bahwa hasil aku negatif, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nanti di tanggal 8 aku melakukan swab kembali. Berarti kan setelah aku negatif itu dijadwalkan besoknya aku harus swab kembali gitu kan. Kejadian waktu aku tahu aku positif di salah satu lingkungan itu benar-benar berubah. Seperti tetangga, teman yang biasanya baik, lama-kelamaan menghindar. Sebetulnya sih sakit hati banget, cuman balik lagi, itu haknya dia. Mungkin dia seperti itu tidak mau kena seperti apa yang kita rasakan. Gak apa-apa sih, ikhlas aja, apalagi sekarang udah jauh lebih ikhlas banget gitu. Tapi kayak gimana ya, kalian tuh juga gak tahu rasanya kita yang kena kayak gini tuh, kita juga bingung gitu, kita juga sedih, sakit hati, gak percaya, bahkan gimana ya, bingung aja. Kita udah sehat, kita gak ada gejala, tapi tetap aja kita masih positif gitu. Kita yang harus jauh dari keluarga, kita yang harus jauh dari teman-teman, kita yang harus cuti medis dulu dari kantor. Itu menurut aku sangat menyeramkan sih. Ditambah lagi kalian beropini-opini yang tidak benar sama sekali, atau malah menambah-nambahkan berita yang hoax, sehingga keluarga aku pun dijauhi karena omongan-omongan tersebut. Jadi please, untuk kalian yang tidak tahu bagaimana rasanya seperti kami, please, kalaupun kalian tidak mau ingin membantu, lebih baik kalian diam dan support aja gitu loh. Support aja, semangat ya, itu benar-benar buat kita semangat gitu, walaupun hanya sekedar untuk ucapan semangat. Itu benar-benar kita alhamdulillah banget masih disemangatin gitu. Kita pasien COVID-19 ini pasti sembuh kok. Kita yakin kita kuat. Nah, setelah kita dinyatakan negatif satu kali, nggak segampang itu kita langsung pulang ke rumah, nggak. Karena kita akan dilakukan swab yang kedua gitu kan, agar menyatakan bahwa kita pasien COVID-19 negatif kembali. Jadi peraturannya itu harus 2 kali negatif baru bisa pulang. Nah, dan di situ pun menguatkan kita ke lingkungan keluarga, lingkungan warga, kayak lingkungan kantor juga, itu ada namanya surat bebas COVID-19. Menyatakan bahwa kita sudah benar-benar terbebas dari COVID-19 tersebut gitu. Jadi guys, pesan aku kali ini, di sini aku mau ingetin kalian bahwa kalian benar-benar harus jaga kebersihan, selalu cuci tangan, dan yang paling penting, apalagi kalau kalian yang sudah punya anak atau berkeluarga, kalau kita dari manapun, kayak dari kantor, dari kampus, atau mungkin kita dari mall atau dari manapun, kita harus benar-benar cuci tangan pakai sabun.
Dan kalau perlu yang habis kerja itu mandi dulu, baru kita bisa peluk dan cium anak kita, demi kebersihan bersama, demi kesehatan bersama juga. Nah, sebenarnya sih masih banyak banget cerita yang aku mau sharing ke kalian tentang ini, cuman kayaknya waktunya nggak cukup. Mungkin nanti kita lanjut lagi di lain waktu. Jadi insya Allah ya guys, mudah-mudahan kita ketemu lagi di next video. Tapi kali ini benar-benar aku sebenarnya nggak mau sedih-sedih atau apapun, karena memang pure kita mau sharing aja. Terima kasih banyak juga untuk tetangga-tetangga yang nggak sedikit juga yang alhamdulillah baik, membantu dan support kita selama ini. Mudah-mudahan kebaikan kalian, kebaikan teman-teman sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kalian diberikan kesehatan. Aku juga mau terima kasih banget buat leader-leader untuk pasien COVID-19. Semangat, kita yakin kita bisa sembuh dan kembali seperti semula. Gak usah khawatir, kita juga sehat, kita juga pasti sembuh kok. Makasih ya teman-teman udah luangin waktu kalian untuk mendengarkan curahan hati aku, cerita aku, sharing aku. Maaf kalau agak belepotan karena memang benar-benar aku baru pertama kali bikin video ini. Dan mudah-mudahan kalian juga bisa jaga kesehatan, kebersihan juga, jaga keluarga kalian, karena waktu keluarga itu sangat-sangat penting banget. Terima kasih, jangan lupa selalu dukung channel aku dengan cara subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan. Dari mana Om? Saya dari Kayu Manis Empat Baru. Udah berapa lama Om di Wisma Atlet? Alhamdulillah sudah 14 hari. Infonya sih tanggal 8 ini keluar. Mudah-mudahan negatif ya Om. Amin ya rabbal alamin. Kesan dan pesannya untuk para medis mungkin. Untuk para medis lebih semangat untuk menangani pasien-pasien kita. Untuk pasien lebih semangat biar cepat sembuh. Kita pulang bareng-bareng tinggalin gedung ini. Ya. Hai, halo. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Nama saya Gunawan dari Senen, Jakarta Pusat. Berapa lama udah di Udah 14 hari. Iya, alhamdulillah. sehat Om? Alhamdulillah sehat, tinggal nunggu hasil 1 kali. Kalau negatif bisa pulang ya. Oke, amin. Pesan dan kesannya untuk para medis apa nih Om? Untuk para tenaga medis tetap semangat, jangan menyerah, jangan putus asa mengurus semua pasien-pasien yang ada di sini. Tetap semangat tenaga medis. Cayo. Oke. Makasih. Halo, makasih. Biar cepat pulang semua yang ada di sini. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih Om? Namanya Imron Rasadi. Dari mana Om asalnya Om? Oh, dari Senen. Senen Jakarta Pusat. Sebelum terminal tuh pasti tau lah. Nah, udah berapa hari Om di sini Om di Wisma Atlet? Sama seperti Gunawan, udah hampir 14 hari. Kebetulan kan Gunawan itu kan saudara juga gitu loh. Jadi satu saudara ya Om. Nah, udah berapa kali swab di sini Om? Udah 2 kali. Terakhir swabnya itu tanggal 8. Kalau swab pertamanya itu alhamdulillah negatif. Alhamdulillah. Tinggal nunggu hasil kedua ya Om. Iya, tinggal nunggu 2 lagi. Mudah-mudahan negatif ya Om. Alhamdulillah, insyaallah, amin. Nah, untuk pesan-pesan untuk para medis gimana nih Om? Oh, tim para medis tetap semangat lah untuk menjaga kita yang di sini kan. Semoga mereka tuh diberi untuk kemudahan dalam mengurusi pasien-pasien yang di sini gitu. Untuk pesan dan kesannya untuk kita pasien-pasien di sini gimana? Oh, tetap semangat. Kita harus berpikir positif bahwasanya penyakit itu pasti ada obatnya gitu. Oke. Yang di rumah jangan lupa ya jaga kesehatan ya, ikutin protokol kesehatan dengan cara pakai masker. Selamat pagi, saya Fahrul Dari mana Om? dari Salemba, Matraman ya. Lama Om di Wisma Atlet? Ada 15 hari. 15 hari ya Om. Ya. Ini lagi nunggu hasil apa belum di swab atau Alhamdulillah di hasil pertama saya negatif, tinggal nunggu hasil kedua. Doain ya, biar hasil kedua negatif ya, biar cepat pulang, biar bisa kumpul. Untuk pesan dan kesan untuk para medis nih Om apa nih Om? Pesan dan kesannya lumayan bagus, sopan. Untuk makanan juga kita terjamin. Ya kedepannya ditingkatkan lagi lah, lebih baik dari sekarang. Untuk ada nggak nih semangat atau pesan gitu buat kita? Semangat ya, kalau untuk semangat wajib ya untuk para penderita COVID-19, karena dengan pikiran positif, dengan pikiran kita yang tidak macam-macam, kita akan mempengaruhi juga dengan imun kita. Jadi saran saya, gak usah banyak pikiran, gak usah dipikirin, gak usah stres, rileks saja, santai ya. Mau sama-sama buat orang Oke. tua orang tercinta nih, apa di rumah? Oh iya, buat orang di rumah, kebetulan istri saya dan anak saya juga masih di rumah sakit, masih di sana, belum pulang, cepat sembuh aja buat mereka semuanya, amin, amin, ya rabbal alamin. Oke. Saya Faik Abdul Qadir Al-Gadri. Saya tinggal di Jalan Talang dalam sama dengan Om Fahrul tadi. Udah 2 minggu di Wisma Atlet. Alhamdulillah pertama saya negatif dan sisa keduanya ini tinggal nunggu hasil. Oh, lagi nunggu hasil. Iya. Mudah-mudahan ya, Om. Amin. Untuk kesan dan pesannya untuk para medis apa nih Om? Semangat dan jangan pernah pantang menyerah.
kita positif aja, jangan pernah negatif ya. Selagi kita berusaha untuk bersih ya kenapa enggak gitu. Ya, dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Dari mana Om asalnya Om? dari Jakarta Utara. Jakarta Utara ya Om. Udah berapa lama Om di Wisma Atlet? Di sini saya pas 1 bulan. 1 bulan ya Om ya. Iya. Cukup lumayan lama ya Om. Ya, Berarti, lumayan lama. orang rumah gimana tuh Om? Kalau orang rumah sih alhamdulillah sih Sehat semuanya ya Om? sehat-sehat aja sih. Alhamdulillah ya Om. Nah semoga untuk hasilnya nanti kedepannya negatif. Nah Amin, untuk amin. pesan dan pesannya untuk para medis apa nih Om? Kesan dan pesannya untuk tim medis adalah tetap semangat, bekerja dengan hati, dan jangan jangan menyerah lah Nah, iya. sampai pandemi ini berakhir. Nah untuk pesan dan pesannya untuk para pasien seperti kita nih Om bagaimana Om? Yang Untuk meninggalkan para keluarga, gimana? untuk para pasien tetap semangat, berpikir positif dan ikuti anjuran dari dokter dan tim Yang medis. paling utama banyak-banyak berdoa ya Om ya. Ya itu paling penting karena obat dari segala penyakit adalah doa. Ya, Semoga ya yang kita berdoa ya Allah secepatnya mengabulkan doa kita semua di sini. Amin, ya Allah. Amin amin siap siap. Terima kasih. Dadah.